Puji Tuhan Bapak Ibu, kembali kita bersaat teduh. Tuhan pasti senang atas apa yang kita lakukan. Tetap semangat ya Bapak Ibu untuk terus bersaat teduh, memuji Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Di tengah situasi pandemik seperti ini, biarlah kita dapat bisa dekat dengan Tuhan. Terus menempel intim sama Tuhan nih Bapak Ibu. Tetap semangat ya Bapak Ibu, puji Tuhan. Saya akan membuka hari ini dalam doa. Terima kasih Bapakku yang baik. Kau sangat baik terhadap kami. Sekarang kami akan bersatu teduh Tuhan. Berikan kami hati yang tenang, hati yang dimana subur, yang siap ditaburi firman Tuhan. Dan firman-Nya itu tertanam, bertumbuh, berakar, menghasilkan buah-buah yang baik. Tuhan senang atas apa yang kami lakukan ya Tuhan. Terpujilah nama Bapa, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tidak lupa saya memberi pesan bantu untuk share, bantu untuk like, terlebih bantu untuk tekan tombol lonceng. Karena itu semua gratis ya Bapak Ibu. Bantu pelayanan ini, share, sebarkan ke teman, ke handai taulan saudara dan sebagainya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita akan mulai di dalam Wahyu yang ke-13. Kita lanjut ya tentang seri akhir zaman. Wahyu yang ke-13, bintang yang keluar dari dalam laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan tahtanya dan kekuasaan yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu, dan mereka menyembah naga itu. Karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang-binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di dalam surga, yang diam di surga. Dan ia diperkenakan untuk berperang melawan orang-orang kudus, dan untuk mengalahkan mereka, dan kepalanya diberikan kuasa dan setiap suku, umat, untuk dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Binatang yang keluar dari dalam bumi. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, bertanduk 2 sama seperti anak domba. Ia berbicara seperti seekor singa. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan seluruh penghuni menyembah binatang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya baca sampai ayat yang
12 dulu ya. Saya akan jelaskan dulu. Kita mempunyai perikop binatang yang keluar dari dalam laut, seekor naga. Kita sudah bahas di episode sebelumnya. Naga itu berbicara tentang iblis, si naga tua atau iblis ya Bapak Ibu ya. Dan ini adalah sistem antikristus. Sekali lagi ya, binatang yang keluar dari dalam laut itu diterjemahkan adalah sistem antikristus. Ya, ini adalah peristiwa sebelum rapture atau pengangkatan. Ya, jadi nanti kapan-kapan akan saya bahas detailnya. Saya akan memberitahukan intisarinya saja. Lalu aku melihat seekor binatang yang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Ia di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Kita berbicara tentang akan ada perang ya Bapak Ibu ya. Ketujuh tanduk itu ada yang bilang bahwa itu adalah negara 7 yang negara superpower yang kuat di muka bumi ini. Ya, itu saya bilang oke. Saya hormati. Ya. Dan juga binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya sama seperti beruang, dan mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan tahtanya yang besar. Ya Bapak Ibu ya, jadi si iblis memberikan 7 negara di dunia ini untuk menguasai sistem mulai dari perekonomian, politik, dan lain sebagainya. Itu oke, bisa saja terjadi. Tetapi garis besarnya adalah ini adalah sistem dari antikristus yang berkuasa. Dia sebelum dia naik tahta, ya, dan sesudah dia naik tahta, dia nanti akan ada bait suci dibangun di tanah Israel yang mungkin saja sekarang lagi ada persengketaan sampai sekarang ya. Tetapi tanda-tandanya sudah digenapi, di mana Yerusalem harus menjadi ibu kota Israel, dan itu sudah terjadi. Sudah penggenapan Bapak Ibu. Itu yang menggenapi ada beberapa ayat. Ya, ingat, itu sudah tergenapi. Kalau saya bahas panjang lagi nih, akan panjang lagi, secara singkat saja. Dan bait suci itu harus berdiri di Yerusalem, atau sekarang di Masjid Al-Aqsa itu, atau di sampingnya. Banyak orang bilang kalau itu berdiri Pak, akan perang dunia Pak. Oh tunggu dulu, dia berdirinya di mana? Kalau berdiri di samping, nggak akan terjadi. Tetapi ini semua akan menuju kepada kesana. Perang itu akan terjadi, ya betul. Dan perang itu adalah perang Gog dan Magog. Gog dan Magog di Wahyu, ada juga Gog dan Magog di Yehezkiel, Perjanjian Lama. Dua perang ini namanya sama, tetapi dua perang ini adalah perang yang berbeda, di mana pemerannya sama, tapi mereka akan berperang ketemu lagi. Siapa sih? Ya, penguasa dari utara sekali. Negeri dari utara sekali. Dari utaranya siapa? Utaranya Israel. Kalau dari atasnya kita tarik garis atas, negara apakah itu? Kita sudah bisa tahu ya. Itu adalah Rusia. Rusia akan menyerang Israel. Itulah Gog dan Magog. Gog di tanah Magog. Ya, pembahasannya panjang, tapi itulah yang terjadi. Dan nanti ada perang Harmagedon.
antara kita orang percaya sama Kristus turun ke bumi untuk memerangi si antikristus. Dan kita akan menang. Ya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, ini adalah sistem antikristus. Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Dan di perikop berikutnya, bintang yang keluar dari dalam bumi ini adalah nabi palsu atau 666. Ya, 666 itu angka manusia. Yang kalau kita buka di Mazmur, Salomo pernah bilang, ya, bilangan 666 itu apa? Itu adalah angka kekuasaan, kekuatan. Ya, di Salomo sudah ada dijelaskan. Dan kita kan tidak akan bahas itu, kita akan bahas ini sistem antikristus, nabi palsu, ya, munculnya. Dan yang penting adalah di ayat 18 terakhir, yang penting ia di sini adalah hikmat. Barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan bintang binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Nah itu yang tadi saya bilang, 666. Bapak Ibu ya, kita harus tetap kuat. Jangan jemu-jemu untuk bersaat teduh karena waktunya sudah sangat singkat. Dan di sini akan tertulis sistem antikristus itu apa. Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah. Kalau tidak, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil besar, kaya miskin, merdeka atau hamba diberi pada tangan dan dahinya. Itu sistem antikristus, chips ya. Dan tidak seorang pun juga dapat membeli atau menjual selain pada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Itu di ayat 17. Ya, jadi nanti akan tidak bisa beli, tidak akan bisa menjual, tidak akan bisa dapat gaji, semua akan di-scan. Dan itu semua sudah kita training sekarang. Dengan adanya COVID-19 ini, kita di-scan kan, tangan, di dahi, untuk mengecek suhu tubuh kita. Itu adalah training, pembelajaran, dimana nanti benar-benar terjadi itu, dipakai scanning itu, mengetahui apakah kita terpasang chip atau tidak. Kalau kita tidak terpasang chip, kita tidak akan bisa membeli, menjual, tidak akan bisa ngapa-ngapain deh pokoknya. Mendingan mati aja gitu. Istilah kasarnya seperti itu. Karena di situ akan terdetek frekuensi suhu tubuh kita, riwayat kesehatan kita, semuanya akan terdetek. Oleh sebab itu, kita terus harus berjaga-jaga Bapak Ibu. Ya. Ini memang semua latihan menuju kepada kesana. Pengenapan Wahyu 13 ini. Di chip itu adalah 666. Mungkin mengerikan, tapi ingat, yang penting adalah hikmat. Dan kita harus tetap setia sama Tuhan sampai akhir. Tuhan Bapak Ibu, saya akan mengakhiri renungan ini dan saya akan berdoa kembali. Terima kasih Tuhan, biarlah kami dapat bisa terus diberikan hikmat untuk kami tahu kami sudah sampai di mana, dan kami terus lebih berjaga-jaga dan memberitakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, tetap semangat, tetap terus bersaat teduh ya. Yang kayak saya seperti ini tidak mengharapkan pembayaran apapun, semua serba sendiri, internet sendiri, ruangan sendiri, listrik sendiri, tapi saya mau supaya semua Bapak Ibu, saudara sekalian, besar kecil, semua dapat selamat di hari perjamuan kawin nanti dengan mempelai Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu, amin.